Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Suka bingung mau buka puasa atau sahur sama apa? Kalian harus cobain Nasami, mie instan hijau yang mengandung spirulina. Udah punya 4 varian rasa, mulai dari mie goreng, soto, ayam bawang, dan kari. Cara masaknya ini gampang banget, kayak masak mie instan biasa. Selain enak dan praktis, Nasami tidak mengandung pewarna sintetis dan pengawet tanpa penguat rasa, jadi aman banget dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang dewasa. Mie hijau spirulina ini bentuk mie-nya kecil-kecil. Oh, enak, favorit banget sih mie gorengnya. Rasa karinya bikin badan jadi anget, Rasa sotonya juga seger banget. Kuah kaldu ayamnya nempel banget di lidah. Ayo sekarang waktunya kalian cobain. Nasami bisa dibeli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Cek IG-nya ya. Buka puasa pakai mie instan boleh nggak sih? Kamu lihat berita ini ya? Atau ini? Ini ada lagi. Kalau kamu baca isinya, maka mie instan untuk buka puasa itu kurang dianjurkan kalau mie instannya tinggi lemak, terus rendah zat gizi, terus banyak zat aditifnya. Tapi kalau mie instannya itu cukup karbohidrat dan protein, lemaknya 0 sampai 0,5 gram aja, mengandung serat, vitamin dan mineral, dan tanpa 3PP1A, bisa banget tuh jadi pilihan menu simple berbahan. Yuk kita bikin. Jangan lupa ditambahin protein sama sayur ya. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh.
Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh, dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Halo, apakah sudah terdengar suaranya? Oke, udah kedengeran ya. Sebentar, saya cek keadaan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wah alhamdulillah udah rame nih. Oke, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir di sini. Ada halo Kak Afidatu, Nasami untuk kita. Bener banget ya Kak, Nasami untuk kita semua. Waalaikumsalam, ini Kak Afidatu dari Boyolali udah hadir. Kemudian Waalaikumsalam, ada Kak Ayana dari Sukabumi. Terus ada teman-teman dari mana lagi nih? Oke, ramai juga ya ini yang di Instagram. Ada Kak Eka, kemudian ada Kak siapa lagi nih? 4 lainnya nih, tapi nggak kelihatan. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam istrinya Pak Rudi dari Surabaya. Senang banget nih. Sudah, Kak. Oke, siap. Nah, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah hadir pada live hari ini. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang ya kayak biasanya. Kita mau ngobrolin tentang gimana sih yakin nih teman-teman udah sehat apa belum sih kira-kira gitu ya. Nah, mumpung belum mulai nih materinya, teman-teman bisa share live ini. Kan di bawah tuh ada tombolnya ya, tombol yang kayak apa sih kayak pesawat gitu ya. Itu diklik terus di-share ke teman-teman. Mumpung belum mulai. Kenapa sih? Karena tentunya nanti selama live kita juga nggak cuma bagi info, nggak cuma bagi ilmu, tapi kita juga akan bagi hadiah-hadiah menarik. Nah, maka dari itu langsung yang di Facebook, ini kita akan live di 2 ya, di fanpage Nasami Official, boleh di-share. Kemudian yang di Instagram juga boleh di-share ke rekan-rekan yang lain. Oke deh. Kalau gitu, wah ada teman baru nih, ada Kak Fahrul. Halo Kak Fahrul. Kemudian ada Kak D. Pratidina dari Cikarang. Wah, seneng banget nih tadi dari Jawa Timur udah ada, dari Jawa Barat udah ada, yang dari luar pulau ada nggak nih di sini? Oke, terima kasih juga nih untuk istrinya Pak Rudi yang udah tag rekan-rekannya. Ada Kak Fahrul juga udah tag teman-temannya. Oke. Oh iya, belum kenalan ya, sampai lupa. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya, mungkin bisa dibaca nih di atas sini. Jadi nama saya jangan keselip ya bacanya, nama saya Divya Cita Pahdari. Nah, simpelnya teman-teman boleh panggil Cita, boleh, Arin juga boleh, siapa ya, Kak Divi gitu juga boleh lah pokoknya. Nah, saya di sini hadir sebagai nutritionist dari atau ahli gizi dari Nasami ya. Jadi nanti kalau teman-teman di sini punya pertanyaan yang terkait gizi, saya selama bisa jawab akan bantu jawab. Oke. Kak member NASA underscore Sidoarjo. Sidoarjo mendung sama banget nih Kak di Jogja juga barusan aja hujannya selesai masih mendung. Enak ya Jumat-Jumat gini hawanya jadi adem gitu ya. Siap menyambut liburan akhir pekan gitu. Oke, tidak berlama-lama lagi langsung aja aku share materinya ya. Set. Oke, udah kelihatan materinya? Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini yang mau kita bahas. Yakin kita sudah sehat? Yakin nggak ya? Oh, Kak Farul dari Tangerang. Oke, nambah lagi temen dari daerah barat ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Kak siapa nih? Kak Resiko. Kak, kalau habis makan asami bisa nggak ya minum boba atau Thai tea gitu? Jawabannya kalau ditanya bisa ya bisa, kenapa nggak bisa gitu. Cuma
Nih, teman-teman punya pilihan nih kalau habis makan itu pengen menambah kalori atau pengen melancarkan pencernaan. Jadi kalau pilihannya itu pengen menambah kalori ya teman-teman silahkan aja minum boba atau minuman-minuman manis lainnya. Tapi kalau teman-teman ingin menjaga kalori, menjaga berat badan, menjaga pencernaan, teman-teman bisa pilih air putih untuk pendamping makannya. Gitu ya. Jadi nanti selama presentasi ini teman-teman boleh lagi nge-lag kah kak? Iya kak, barusan nge-lag sebentar. Ini udah kita reconnection lagi ya. Udah kita reconnection lagi. Lanjut. Nah, sebenarnya ngomongin tentang sehat, apa sih sehat itu sebenarnya gitu ya? Jadi nih, sehat kan sebenarnya itu keadaan sehat itu baik secara fisik, mental, spiritual gitu ya. Yang bikin orang tuh bisa produktif secara sosial atau ekonomis. Terus ada lagi nih yaitu bugar. Nah, bugar tuh yaitu kemampuan kita nih untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh semangat, penuh energi gitu ya. Jadi nggak loyo nih kalau ayo kita olahraga, ayo kita kerja gitu ya, ayo kita gotong royong gitu teman-teman yang kayak kelemar gitu. Aduh, berarti teman-teman nih kurang bugar nih. Tapi kalau teman-teman melakukan setiap kegiatan dengan semangat, dengan gembira, itu teman-teman udah bugar. Oke. Oh ya teman-teman di sini kalau punya pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar karena kuisnya ini kita giveaway-nya itu akan kita bagi-bagi secara random gitu ya. Jadi bisa nih dari teman-teman yang aktif bertanya tentang materinya, tentang Nasami. Kemudian juga bisa dari teman-teman nanti menjawab kuis saat live-nya berlangsung gitu ya. Jadi bisa dari banyak pintu pokoknya, jadi nggak perlu khawatir. Tinggal ikutin aja tonton live-nya ini dari Facebook maupun di Instagram semua boleh hadir ikut ya. Oke, ini udah diajakin merapat sama Kak Afidatu, yuk segera merapat. Lanjut lagi nih. Nah, jadi sehat itu kan sebenarnya tadi ya, gimana kita tuh bisa merasa enak bisa melakukan aktivitas sehari-hari nggak cuma sekarang tapi dalam jangka panjang gitu. Nah, ada beberapa indikator kesehatan ya. Jadi dari yang bisa kelihatan dari fisik sama yang nggak bisa kelihatan. Jadi pertama nih dari yang sebelah kiri dulu, dari yang kelihatan itu tuh bisa nih dengan kita tahu berat badannya berapa. Berat badan aja itu sudah bisa mengindikasikan suatu status gizi ya. Tinggi badannya berapa gitu. Terus lingkar perutnya berapa nih? Itu tuh juga bisa loh teman-teman. Jadi salah satu indikator kesehatan, indikator apakah sebenarnya kita tuh sehat atau memiliki resiko penyakit. Kemudian yang ketiga itu adalah status gizi. Nah, dari fisik kita yang terlihat itu bisa banget nanti dihitung status gizinya. Apakah kita gizi kurang, apakah gizi baik, apakah ideal, apakah overweight gitu ya atau gizi lebih gitu. Jadi bisa banget. Nah, terus gimana nih dari indikator yang enggak kelihatan secara mata gitu ya, yaitu ada di tekanan darah ya. Jadi berapa nih tekanan darahnya? Kemudian gula darahnya berapa? Kadar asam uratnya berapa gitu ya. Terus dari hasil-hasil cek laboratorium yang lain gitu, misal cek darah itu kan bisa cari tahu gula darahnya, terus kolesterolnya, kadar asam uratnya, atau juga dicek kadar zat besinya, kadar vitamin, kadar mineral dalam tubuh. Segala sesuatu yang ceknya itu dari cairan-cairan di dalam tubuh kita gitu ya. Itu indikatornya. Nah, sekarang apa yang mau kita bahas sekarang nih adalah mencari indikator dari yang kelihatan aja nih. Itu udah bisa menentukan status kesehatan kita. Dan kalau kita aware gitu ya, itu juga bisa menentukan apakah nih kita perlu perawatan lebih atau ya udah kita cukup memaintain pola hidup sehat kita. Halo, ada Kak Veronica dari Banyumas. Nah, ini teman-teman kalau punya pertanyaan boleh langsung aja ditanyakan ya. Sambil saya jawab-jawab nih kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Kak member NASA dari Sidoarjo. Kak mau tanya kalau produk diet baiknya makan Nasami berapa kali sehari gitu ya. Nah, ini. Jadi Nasami ini itu kalorinya cuma 250
kilokalori ya. Dibandingin mie instan yang lain gitu, mie instan lain banyak yang jauh lebih tinggi kalorinya gitu. Jadi untuk teman-teman yang diet masih bisa banget makan nasami. Malah ya udah kalau lagi diet dan pengen makan mie pilih aja nasami gitu ya. Karena kalorinya cuma 250-an. Kak Rudi nanya nih, kapan Nasami nambah varian rasa lain biar lebih rame rasanya? Pengennya rasa apa nih, Kak? Mungkin ada usulan, apakah rasa yang pedes-pedes gitu ya, pedesnya pedes slenget atau pedes yang internasional nih? Ayo, boleh kasih masukan, kita enaknya bikin rasa apa ya Nasaminya? Nah, kan kemarin itu di posternya saya udah menuliskan untuk teman-teman ini ya, menyiapkan kertas, kalkulator, sama lila kan habis ini kita mau ngitung-ngitung gitu ya. Teman-teman bisa nih. Nah, ini dia. Pertama dari status gizi ya. Jadi ini cara cek status gizi teman-teman untuk usia dewasa lebih dari 18 tahun. Jadi itu ada yang namanya indeks massa tubuh ya, yaitu rasio antara berat badan sama tinggi badan seseorang. Jadi misal orang tuh punya tinggi badannya sekian kayak 150, itu sebenarnya bagusnya berat badannya berapa sih gitu ya. Nah, ini ada rumusnya teman-teman. Bisa teman-teman cek sekarang, boleh ya. Langsung dicoba dipraktekin sendiri. Yuk, jadi caranya itu IMT atau indeks massa tubuh itu berat badan teman-teman dalam kilogram dibagi sama tinggi badan teman-teman dalam meter. Jadi dalam meter ya, bukan dalam sentimeter. Terus dikuadratin bawahnya. Oke, nih teman-teman bisa coba nih, ini salah satu contohnya ada perempuan misalnya berat badannya 50 kg. Terus tinggi badannya itu 155 cm. Nah, kita jadiin meter dulu nih, berarti kan 1,55 meter dikali 1,55 meter. Ayo teman-teman boleh coba nih. Langsung dihitung nih teman-teman berat badannya berapa, 58 kilo misal, dibagi sama kuadrat dari tinggi badan teman-teman yang dijadiin meter. Nah, ayo udah coba. Oke, ini udah ada yang nyoba nih. Kak Afidatu 20,1. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Udah ada contohnya, contohnya sesuai BB-nya Kak Member Nasa. BB-nya 58, tingginya 155. Oke, berarti sekarang Kak Member Nasa udah tahu ya. Kak Member Nasa ini namanya siapa nih Kak? Masa aku nyebutnya Kak Member Nasa terus nih ya. Kita udah punya contoh 2 kasus nih. Ada kakak di Instagram yang IMT-nya 24,1 dan Kak Afidatu yang IMT-nya 20,1. Sekarang kita cek ya. Masuk kategori status gizinya apa nih? Gitu. Oke. Ada yang lain yang udah hitung? Nah, sekarang kita tahu jawabannya. Tring. Nah, jadi ini adalah tabel klasifikasinya. Yang tadi ya, contohnya IMT-nya itu 24, artinya masuk kategori apa nih? Kalau teman-teman lihat dari tabel klasifikasi di samping. Kelihatan nggak sih tabelnya? Sebentar ya. Teman-teman bisa lihat, sebentar saya iklan sebentar sambil teman-teman lihat tabel klasifikasinya di samping. Nah, jadi yang tadi 24 kita lihat. Jadi tabelnya itu ada 2 teman-teman. Kelihatan nggak sih? Aku gedein deh kalau kurang kelihatan. Nih ya. Jadi ada kita cari yang bawah dulu deh. Kita lihat tabel yang bawah ya. Klasifikasi nasional. Jadi tadi NAMI IMT-nya 24. Nah, kita lihat di sini. IMT normal itu 18,5 sampai 24. Berarti status gizi NAMI yang tadi itu adalah normal. Dan kemudian ada Kak member NASA tadi yang sama persis ya, IMT-nya juga masuk kategori normal di klasifikasi internasional. Kemudian tadi ada Kak Afidatu yang
IMT-nya 20 itu juga selamat nih Kak. Berarti Kakak kategori status gizinya masuk ke dalam kategori normal gitu ya. Wah, jadi berat badan normal. Nah, ini tergantung nih Kakak mau pakai tabel yang mana. Jadi kalau nasional, klasifikasi nasional atau di Indonesia, ini teman-teman yang IMT-nya 18,5 sampai 25 itu masih masuk kategori normal. Tapi kalau udah klasifikasinya WHO dunia, berat badan IMT 24 itu masuknya kategori overweight atau kelebihan berat badan. Nah, teman-teman lebih suka pakai yang mana sih? Kalau aku pribadi ya, aku sih lebih suka pakai yang klasifikasi WHO gitu. Karena jadinya tertantang gitu. Kalau di Indonesia, misalnya saya IMT-nya 24 ya. Misalnya saya IMT-nya 24, di Indonesia ini masih status gizi normal gitu. Jadi saya akan merasa oh ya udah nyaman, aman gitu, masih normal ini. Tapi saya lebih suka pakai klasifikasi yang WHO. Karena 24 itu udah termasuk kategori overweight yang artinya saya jadi semakin terpacu oke, ini ya untuk menurunkan berat badan karena lebih aware sama berat badan. Oke, ada yang nyoba nih IMT-nya 25. Oke, berarti masih masuk kategori normal lebih sedikit gitu. Oke, nggak apa-apa Kak kalau di nasional ini masih kategori normal ya, karena memang orang Asia kan kecil-kecil gitu ya. Jadi yang WHO ini sudah klasifikasinya orang-orang rata-rata tinggi badan dan berat badan orang-orang sedunia lebih luas gitu. Tenang aja gitu. Yang penting sekarang step nomor 1 itu kita tahu, kita sadar gitu ya bahwa berapa sih, apa sih, gimana sih status gizi kita, jadinya kita tahu nih next selanjutnya harus ngapain gitu ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman bisa screenshot ya materi hari ini. Lanjut lagi apa nih? Nah, tadi kan kita udah tahu ya status gizinya. Contohnya yang tadi itu si Nami, contohnya IMT-nya 24. Berarti masuk kategori normal untuk orang Indonesia, tapi masuk kategori overweight untuk skala nasional. Nah, sekarang kita itu juga bisa cek kadar lemak yang kedua setelah tahu status gizi. Jadi ini ada kadar lemak standar, maksudnya ini kita cek menggunakan alat gitu ya. Alat untuk mengukur berapa sih kadar lemak di dalam tubuh kita, itu pakai alat. Normalnya itu wanita 20 sampai 32%. Sedangkan pria kadar lemak normalnya itu 10 sampai 22%. Nah, di mana sih teman-teman bisa cek kadar lemak ini? Teman-teman tuh bisa cek biasanya kalau suatu kampus ya ada mahasiswa gizinya itu mereka punya alatnya gitu. Terus teman-teman juga bisa ke gym, ke tempat fitness itu juga ketahuan ya itunya bisa punya alatnya biasanya mereka. Oke. Lanjut, sekarang ini oke kita udah tahu ya kadar lemak standar yang pakai alat. Terus sekarang gimana nih caranya kita cek kadar lemak di rumah sendiri? Ya, siapa tahu nih teman-teman udah siapin ini belum? Pita lila. Duh, ketinggalan lagi. Teman-teman siapin pita ini, pita yang buat pengukuran, pita yang buat menjahit itu biasa nggak apa-apa. Teman-teman bisa cek sendiri nih. Nah, cara cek kadar lemaknya itu dengan mengecek lingkar perut gitu ya. Jadi batas amannya untuk lingkar perut itu untuk pria tidak boleh lebih dari 90 cm dan untuk wanita tidak boleh lebih dari 80 cm. Ayo teman-teman yang sekarang udah pegang ini ya, apa sih? Pita pengukurnya gitu ya, atau dicari dulu di rumah gitu, atau teman-teman kalau punya penggaris yang bisa melengkung nggak kaku gitu juga bisa, itu dicek. Jadi cara ceknya itu adalah di antara tulang rusuk yang paling bawah, jadi teman-teman raba ya teman-teman, perutnya teman-teman dicek, tulang rusuk yang paling bawah, terus masih ke bawah sedikit, jadi sekitar di atas pusar. Nah itu adalah perut teman-teman. Itu teman-teman dilingkari terus teman-teman cek deh berapa sih
lingkar perut teman-teman. Nah, itu lemak perut ini kalau berlebihan bisa memicu berbagai masalah kesehatan ya, kayak serangan jantung gitu. Oke, teman-teman udah pada cek nih. Ada yang lebih 85. Oke, masih aman ya Kak? Lebihnya cuma 5 cm gitu. Sama kakaknya juga kelebihan 4. Oke, masih bisa dikejar ya Kak. Sekarang udah tahu, jadi sekarang kakak-kakak udah bisa ngerti nih mau ngapain gitu ya. Nah, teman-teman tuh harus waspada ya sama yang namanya lemak perut ini. Lemak perut itu nama lainnya adalah lemak visceral. Lemak visceral tuh apa sih sebenarnya? Kenapa kok bisa buncit gitu ya? Kenapa kok bisa lebih dari 80 cm, lebih dari 90 cm? Itu adalah lemak yang membungkus organ dalam tubuh teman-teman. Jadi organ dalam tubuh kita kan perlu dilindungi ya, biar kalau ada goncangan itu masih empuk gitu. Jadi si lemak ini sebenarnya fungsinya bagus untuk melindungi organ-organ dalam tubuh kita. Tapinya itu, kalau kelebihan inilah yang bisa mengakibatkan perut buncit, nanti penyakit jantung dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya terus ada yang nanya nih, kenapa sih kok perut itu bisa buncit gitu ya? Saya bantu jawab ya, Kak. Yaitu karena jadi lemak itu kan bisa disimpan di berbagai bagian tubuh kita ya. Nah, otot itu tuh salah satunya juga bisa membantu storage penyimpanan lemak. Nah, teman-teman yang lemaknya bukan lemaknya, sorry, yang ototnya kurang, ini si lemak tuh bingung, ini ada lemak, ada asupan lemak yang berlebih, harus disimpan di mana kalau si ototnya aja kurang gitu ya. Maka karena kita kekurangan otot gitu ya, si lemak-lemak itu akan lari semua ke perut gitu. Maka jadilah perut buncit karena tempat penyimpanan lemak di perut itu nggak terbatas, makanya bisa semakin maju, semakin maju, semakin maju. Itulah yang bikin perut buncit. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada yang bapaknya, ada yang perutnya mulai menggembung kayak gitu ya. Itu teman-teman yang teman-teman bisa lakukan selain mengurangi asupan lemak berlebih, teman-teman juga harus meningkatkan otot teman-teman. Jadi biar penyimpanan lemaknya itu tidak terpusat di perut. Silakan ya kalau yang mau yang bertanya nih dari FB juga rame nih. Lanjut lagi. Nah, ada nih pengukuran yang ketiga, yaitu namanya lila atau lingkar lengan gitu ya. Jadi lila ini dilakukan untuk biasanya di WUS usia atau wanita usia subur itu untuk cek apakah kita kekurangan energi, kekurangan protein gitu ya. Caranya teman-teman gampang banget. Jadi bahunya ini ditekuk ya, teman-teman tangannya kayak gini. Terus diukur nih antara dari bahu sampai siku diukur ya. Misalnya katakanlah 30 cm, 32 cm gitu ya. Terus teman-teman cari titik tengahnya tuh berapa senti. Misalnya tadi 30, berarti titik tengahnya 15 cm. Ditandain di 15 cm-nya. Terus dari pas titik tengah antara bahu dan siku, teman-teman lingkarin ya, pakai si apa tadi meterannya itu. Nah, itulah lingkar lengan teman-teman. Dan lingkar lengan yang normal itu adalah lebih dari 23,5 cm. Nah, harusnya ada sentinya nih, kabur si sentinya. Nah, kalau teman-teman nilainya di atas 23,5 itu berarti teman-teman tidak menderita KEK atau kekurangan energi kronis. Jadi selamat dulu nih untuk teman-teman yang mungkin nilainya belum 23,5, apalagi yang pengen promil gitu, boleh dikejar dulu makan lebih banyak protein, makan lebih banyak dada ayam, makan lebih banyak lauk pauk gitu untuk meningkatkan lingkar lengan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh ya. Yuk, teman-teman, adakah yang bisa menjawab? Jadi ada si Nami nih, ini ceritanya Nami ya.
Dia usianya 27 tahun, berat badannya 60, tinggi badannya 155, lingkar perutnya 82 cm, dan lingkar lengannya 25 cm. Nah, berapa IMT-nya? Ada yang tahu kira-kira IMT-nya si Nami ini berapa? Kita hitung bareng-bareng yuk. Jadi IMT kan tadi rumusnya berat badan ya, berat badannya 60 kilo. Dibagi sama tinggi badan dalam meter dikali 2. Nah, sekarang kita tahu tinggi badannya 155. Kita jadiin meter dulu, berarti 1,55. Kita hitung dulu ya, 1,55 kali 1,55 sama dengan 2,40 gitu ya. Tinggal kita bagi aja deh. Tadi berat badannya 60, berarti dibagi 2,40. Nah, yang artinya IMT-nya berapa? Ada yang udah cari? Udah ngitung? Nih, berapa IMT-nya? Berarti IMT-nya adalah 25. Nah, status gizinya bagaimana? Oke, kita balik lagi. Tadi kalau 25 artinya dia masuk ke status gizinya apa? 25 kalau di klasifikasi internasional ini masih masuk kategori normal batas atas yang sebentar lagi kegemukan. Kalau di klasifikasi WHO itu 25 sudah masuk ke kategori obesitas. Nah, jadi teman-teman harus waspada nih. Udah kelebihan lemaknya, waktunya lemak-lemak itu dikurangin. Gak perlu khawatir teman-teman, karena lemak ini bukan suatu hal yang permanen ya. Kalau dia bisa bertambah artinya dia bisa berkurang. Nggak perlu khawatir, teman-teman bisa mengurangi asupan lemaknya. Nah, ini ya tadi jawabannya ya. Jadi si Nami ini IMT-nya adalah 25 yang artinya dia masuk ke kategori overweight. Lingkar pinggangnya 82 artinya dia juga masuk ke kategori overweight. Kalau overweight otomatis dia tidak kurang energi ya. Jadi udah jelas bahwa si Nami ini memang status gizinya over atau status gizi lebih gitu ya. Oke, udah dijawab nih sama Kak Maimunah 25. Bener banget, Kak. Oke, sekarang teman-teman udah pada tahu ya berarti cara ngitungnya. Nah, sekarang kita kan tadi udah tahu ya, waduh aku status gizinya ternyata lebih, waduh aku ternyata masuk ke overweight, aku masuk ke obesitas. Sekarang gimana sih cara kita meraih BB ideal gitu ya? Caranya gimana? Ada caranya. Nah, ini rumusnya. Jadi udah kayak gizi aja udah kayak matematika ya teman-teman. Semua ada rumusnya. Rumusnya ini berat badan ideal sama dengan tinggi badan teman-teman dikurangi 100 terus dikurangi lagi sama 10% dari hasilnya tadi. Nih, contoh BB idealnya ya. Jadi 155 tadi kan kita contohnya si Nami yang tinggi badan. Yang tinggi badan dan berat badannya itu 155 ya. Jadi kalau orang dengan tinggi badan 155 sebaiknya punya BB berapa kilo sih? Caranya yaitu 155 dikurangi 100 dikurangi 10%. Jadi tinggal 55 dikurangi 10%. 10% dari mana? 10% dari si 55 itu tadi. Nah, jadi 55 dikurangi 5 yaitu 50 kilo. Yang artinya wanita dengan tinggi badan 155 itu memiliki berat badan ideal sebesar 50 kg. Ayo teman-teman, yuk. Sekarang coba yuk di sini hitung berat badan teman-teman di sini pada berapa sih sebenarnya? Yuk. Waduh, siapa tahu nih hadiahnya tentu menarik ya. Nanti akan di-sharekan setelah live-nya selesai di sosial medianya Nasami. Jadi pantengin aja. Halo, selamat datang. Ada Kak Sulam nih dari Banyumas. Wah, udah kelebihan berat badan gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apanya bukan maksudnya nggak apa-apa kelebihan berat badan ya. Tapi udah good banget bahwa teman-teman aware sama status gizi teman-teman. Jadi tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke nih Kak Afia Datu udah
jawab BB idealnya Kak Afida tuh 50 kilo. Kalau teman-teman yang di Instagram gimana? Apakah oke, teman-teman di Instagram juga udah pada jawab. Wah, udah tahu deh harus nurunin 8 kilo. Kemudian ada Kak Yani, oke. Berat badan idealnya 49. Oke, ada Kak Puri berat badan 54-nya 54-nya berat badan idealnya 54. Nah, oke teman-teman sekarang udah tahu ya berapa sih berat badan idealnya teman-teman biar status gizinya normal, baik, nggak kelebihan, nggak kekurangan gitu. Teman-teman catet, teman-teman bisa timbang berat badan berkala gitu ya, 2 minggu sekali. Nggak usah sering-sering karena itu bikin stres, itu juga nggak dianjurkan ya untuk menimbang berat badan secara terus-menerus gitu, tiap hari gitu, enggak. Mengejar ideal Kak, ayo semangat Kak Veronica. Ngomong-ngomong soalnya produk NASA itu juga banyak ya. Ada yang bisa bantu menurunkan berat badan juga. Salah satunya Nasami dan juga ada suplemen lain yang bisa bantu menurunkan berat badan. Gitu. Selamat pagi, salam kenal. Halo, salam kenal Kak Endang dari Nganjuk. Waduh, ketinggalan live-nya nih. Masih bisa kok, ayo. Kakak bisa ikutan langsung. Oke oke, senang banget nih teman-teman udah pada ngitung-ngitung sendiri ya, udah tahu kelebihan, udah tahu lebihnya berapa, udah tahu harus ngurangin berapa kilo. Kurangin 6 kilo, nggak apa-apa, ngurangin 8 kilo. Oke, semangat, teman-teman pasti bisa. Nah, sekarang gimana nih cara untuk mencapai berat badan ideal gitu ya? Caranya itu yang pertama dari prinsip dari mindset dulu. Jadi, teman-teman itu harus mengurangi, bukan melarang ya, makanan-makanan yang kurang nutrisi. Jadi jangan teman-teman begitu ikut live hari ini, waduh aku kelebihan berat badan 8 kilo, 6 kilo, 10 kilo, habis ini aku mau nggak makan, habis ini aku nggak mau makan nasi, aku cuma mau makan yang apa rebus-rebusan, enggak ya. Jadi, kita itu sama makanan tidak perlu punya perasaan yang sedemikian rupa. Jadi kayak misalnya lihat gorengan kayak ah ini gorengan bikin gendut terus kayak marah-marah terus juga jadi punya apa ya? Punya emosional sendiri terhadap suatu makanan. Atau misalnya teman-teman malah suka banget sama yang namanya cake. Jadi aduh kalau misalnya sampai nggak makan cake itu rasanya bikin sedih, bikin pusing 7 keliling, bikin nggak fokus. Nah itu ya, hubungan antara makanan itu harus cuma ya sebatas teman-teman sama makanan, nggak perlu yang sampai diemosionalkan secara berlebihan. Karena kita perlu untuk menjaga hubungan yang sehat sama makanan sendiri ya. Jadi label good food atau label bad food itu bisa mempengaruhi persepsi teman-teman terhadap makanan. Jadi kalau misalnya contohnya di sini ada cookies, pizza, cake, es krim itu sering dikategorikan sebagai bad food. Sedangkan good food-nya itu yang sayuran, buah-buahan, yang rebus-rebusan gitu ya. Nah, mulai perlu teman-teman di sini mengubah pola pikir untuk tidak menyebut suatu makanan itu buruk atau baik, tetapi kita sebutnya dengan kurang bernutrisi dan lebih bernutrisi gitu aja. Karena sebagai ahli gizi pun kita tidak pernah melarang teman-teman untuk makan junk food, untuk makan cake gitu ya. Tapi dengan teman-teman tahu bahwa cake itu kurang bernutrisi, kemudian junk food kurang bernutrisi, itu akan membuat teman-teman sendiri itu lebih bijak dalam memilih makanan yang lebih bernutrisi. Jadi misal makan makanan yang kurang bernutrisinya itu sebulan cuma 3 kali gitu. Harus diet. Diet itu menyenangkan kok, malah bikin kita itu lebih apa ya, lebih bijak sih dengan makanan kalau saya bilang. Nah, yang kedua nih yang perlu teman-teman lakukan untuk mendapatkan berat badan ideal itu yaitu menghindari zat aditif atau bahan tambahan pangan. Contohnya ada pengawet. Jadi, pengawet ini bisa meningkatkan kerusakan sel ya yang bisa menjadi bibit sel kanker.
Kemudian juga ada MSG yang bisa menyebabkan kerusakan sel syaraf yang bisa bikin sakit kepala, obesitas, terus menurunkan perkembangan sel otak. Sama kalau teman-teman ini nih, misal teman-teman ada nggak yang makan micin, makan snack gitu ya, terus di langit-langit lidahnya suka kayak kebas gitu, suka kayak mati rasa. Nah, itu mungkin adalah tanda-tanda ya, bukan tanda-tanda sih. Sinyal dari tubuh bahwa teman-teman ini sebenarnya nggak bisa terlalu banyak makan MSG, itu sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman udah ngerasa tenggorokannya nggak enak, mulutnya nggak enak, habis makan micin, itu berarti teman-teman memang tidak bisa menerima terlalu banyak micin. Halo Kak, ada Kak Riki Yakob dari Sleman, selamat datang. Selamat datang yang baru hadir. Selanjutnya nih, pewarna makanan. Jadi ini untuk yang di anak ya, itu bisa menyebabkan hiperaktif pada anak, tidak dapat mengontrol perilaku dan emosi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini juga yang punya anak itu kalau misalnya udah mau bobo gitu ya, udah mau tidur malam itu sebaiknya 2 jam sebelumnya udah enggak makan apa-apa atau jangan makan yang terlalu banyak gula nanti anak-anak malah nggak bisa tidur. Jadi ini ya teman-teman, karena untuk mendapatkan BB ideal harus diet, kita juga mulai menghindari bahan-bahan yang berbahan kimia seperti ini. Karena tubuh kita kan ini sebenarnya ada metabolisme lemak, metabolisme apalagi ya protein, gula itu semuanya ada. Cuma kalau metabolisme bahan kimia itu teman-teman kita tuh nggak punya gitu. Jadi kalaupun tubuh kita habis konsumsi itu ya bahan-bahan kimia dia tuh bingung gitu kayak ini mau ditaruh di mana si bahan kimianya akhirnya akan disimpan di mana di hati yaitu organ kita yang mengelola racun. Tapi kalau kita terlalu banyak terlalu sering makan makanan yang berbahan kimia capek juga ini hatinya ya capek gitu kan jadinya lama-lama bisa menumpuk yang itulah yang bikin perlamakan hati yang bisa bikin bibit-bibit sel kanker. Jadi memang kita sih dianjurkan untuk makan itu yang bisa dicerna oleh tubuh kita, makanan-makanan alami, bumbu-bumbu dapur gitu ya. Oke, ini iya nih, iya kalau habis makan yang ada bumbu-bumbu serbuknya selalu di atas lidah jadi kebas. Nah, itu ada tanda-tanda ada yang namanya Chinese Restaurant Syndrome ya. Jadi seseorang yang tidak bisa memakan MSG terlalu banyak. Karena kalau dilanjutin apa sih yang akan terjadi gitu ya? Kalau kita udah tahu nih, langit-langit lidahnya kebas, tenggorokannya panas. Itu kalau kita lanjutin, lama-lama bisa bikin tenggorokannya panas, mulut yang nggak enak, lama-lama bikin sakit kepala juga. Jadi harus di stop kalau udah mulai kerasa kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mulai pilih makanan kemasan yang itu tanpa MSG itu tadi ya. Contohnya ada Nasami nih yang tanpa 3P+1A. Karena dia kan pakainya pengawet ya. Nggak pakai pengawet, dia nggak pakai pengawet karena kita dipanggang minyak. Jadi bisa awet berbulan-bulan karena kadar airnya turun padahal nggak pakai pengawet. Terus juga Nasami ini nggak pakai penguat rasa karena bumbu dapurnya itu alami ya. Terus juga nggak pakai pewarna sintetik karena warna hijaunya alami dari spirulina. Dan yang terakhir tanpa antioksidan sintetik. Nah, sekarang nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Apakah Nasami ini bisa buat diet? Oke, kita lihat ya. Nggak perlu khawatir ya teman-teman, nih bisa lihat kalorinya Nasami ini cuma 250 dengan lemaknya 0%. Kalaupun ditambah telur, ditambah ayam, tambah sawi, itu jadinya cuma 380 kilokalori. Padahal kalau teman-teman tahu ya, teman-teman makan contohnya nasi padang, nasi, ayam, itu aja udah 600 ke atas kalorinya. Nah, Nasami ini setengahnya sendiri dan udah bikin kenyang karena banyak banget seratnya dan nggak perlu takut ya untuk makan Nasami. Jadi bisa banget jadi pilihan. Malah kalau kita itu menganjurkan teman-teman untuk makan Nasaminya pakai telur, pakai ayam, pakai sawi, pakai sayuran. Jadi jangan polosan aja, jangan cuma minyak. Jadi ditambahin aja dikasih topping-topping kesukaan teman-teman dan jangan lupa ditambahin topping sayur. Tentunya biar kenyang gitu ya. Makan minasa pukul 10 sampai sore masih kenyang. I love
nasami itu gitu ya. Bener Kak? Karena kita nasami ini tepungnya spesial dari tepung mokaf ya. Nggak 100% tepung terigu. Jadi itulah yang bikin kenyangnya tahan lama dan karena banyak seratnya itu juga. Oke, biasanya makan mie instan yang biasa selesai makan di langit-langit lidah jadi kebas, tapi kalau makan asami nggak lagi ngerasain itu gitu. Oke, wah. Iya, jawabannya udah jelas ya. Jadi kenapa ada yang habis makan nasami tapi nggak kebas si ininya, lidahnya, itu karena nggak pakai micin ya, nggak pakai MSG tentunya. Oke, habis ini apa nih habis ini? Oh, udah habis ternyata. Oke, inilah sharing sessionnya, sharing session. Saya mau jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman dulu nih. Kayaknya tadi ada yang banyak yang belum terjawab pertanyaannya. Mumpung masih ada 10 menit. Oke, ada pertanyaan dari Kak Putri. Kak mau tanya, anak di bawah umur 2 tahun amankah konsumsi nasami? Jawabannya bisa ya Kak. Jadi siapa yang bisa konsumsi nasami itu anak mulai usia 1 tahun ke atas. Nah, tapi teman-teman perlu perhatiin nih, karena nasami ini kan satu porsi takarannya untuk orang dewasa ya. Jadi untuk anak-anak, teman-teman bisa kurangin bumbunya biar nggak keasinan. Dan makannya tentunya jangan, kalau yang masih balita di bawah 5 tahun gitu ya, jangan langsung satu porsi, nanti kekenyangan, keasinan gitu. Kasih aja setengah porsi, bumbunya dikurangi, dan bumbu cabenya juga nggak usah dipakai dulu gitu kan ya. Karena untuk anak-anak, biarkanlah dia menyerap rasa yang tidak menyakiti lidahnya, jadi nggak pakai bumbu cabai gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yani, makan asami ada anjurannya nggak Kak? Kalau untuk anak-anak berapa kali sehari? Untuk anak-anak karena dia nggak pakai bahan kimia tadi, nggak pakai bahan pengawet, penguat rasa tanpa 3P+1A tadi, jadi masih aman ya untuk dikonsumsi anak-anak pun. Kemudian ada yang tanya lagi nih, kalau yang punya asam lambung amankah konsumsi nasami setiap hari tanpa nasi? Nah, jadi yang hebatnya lagi dari nasami ini nggak bikin begah di perut gitu ya, karena kita tadi pakai tepung mokaf itu tadi. Jadi tepung mokaf kalau menurut testimoni teman-teman yang punya asam lambung ini juga lebih adem gitu, lebih anyap gitu di perut ya, karena dia juga nggak mengandung gluten, jadi lebih mudah cerna dibandingkan tepung terigu atau dibandingkan mie lain yang 100% dari tepung terigu. Jadi bisa jadi pilihan banget. Tepung mokaf itu apa Kak? Tepung singkong kah? Iya, jadi tepung mokaf itu tepung singkong, tapi bedanya dengan tepung singkong yang biasa adalah dia sudah difermentasi. Nah, jadi kalau tepung singkongnya biasa, biasanya kita makan tepung apapun, itu kan belum difermentasi. Jadi difermentasinya di lambung kita. Jadi lambung kita bekerja nih untuk memfermentasi makanan. Nah, ini istilahnya iki koyo udah dibantu dicerna dulu di luar sebelum kita makan gitu ya. Jadi si singkongnya ini udah difermentasi dulu, kemudian baru dijadiin tepung. Nah, karena dia udah difermentasi, dia lebih mudah cerna dibandingkan tepung terigu. Makanya lebih enak juga rasanya di perut. Makan mie lain bikin aus di tenggorokan, tapi kalau makan nasami bikin nagih. Cakep nih ya, real testimoni ya. Ini dari teman-teman yang udah pada cobain nasami semua. Oke. Bentar. Ada pertanyaan lagi dari Kak. Siapa nih? Mana tadi pertanyaannya? Kak, kalau untuk menderita obesitas anjuran makan nasami berapa kali sehari gitu ya. Teman-teman untuk yang lagi program diet nggak masalah biasanya malah ya. Kalau yang namanya orang lagi program diet, mie instan itu dijadiin cheating day.
atau makannya itu cuma boleh sebulan sekali, atau nggak usah makan mie instan sama sekali, karena mie instan ini dianggap makanan terlarang untuk orang diet. Nah, makanya kita inovasi nih, karena kita tahu semua orang suka mie, kita berinovasi, kita bikin, gimana sih bikin mie instan yang bisa dimakan siapa aja, kapanpun, nggak usah nunggu-nunggu, lagi diet pun boleh ya. Makanya hadirlah Nasami. Karena kalorinya ini cuma 250-an kalori. Teman-teman tahu nggak sih 250-an kalori ini setara kayak apa? Kalau teman-teman beli susu kotak di supermarket, di minimarket itu biasanya rata kalorinya itu hampir sama teman-teman, yaitu ada yang mulai dari 150 sampai 250 kalori. Jadi makan asami satu bungkus itu sama kayak teman-teman minum susu 2 gelas gitu. Mana yang lebih kenyang gitu ya, kan lebih kenyang kalau dimakan gitu ya. Itu cuma analoginya aja. Untuk Nasami ini bisa dikonsumsi walaupun lagi diet juga. Kemudian, oke, Kak mau tanya gimana cara kita bedain lemak, massa otot, dan tulang besar itu juga berpartisipasi di BB juga. Bener banget, Kak. Jadi berat badan itu memang isinya air, berat badan kita nggak isinya air, lemak, otot, tulang. Gimana caranya tahu mana sih yang lebihan? Apakah tulang yang besar mungkin ya, ataukah ototnya, ataukah lemaknya? Itu kalau secara terperincinya teman-teman bisa pakai alat. Jadi teman-teman ke gym, teman-teman ke pusat kesehatan itu ada. Jadi namanya alat namanya BIA, itu bisa cek dia kayak apa ya? Menyensor badan teman-teman. Jadi langsung kasih tahu nih kadar lemaknya sekian, kadar ototnya sekian, tulangnya sekian gitu. Tapi kalau secara fisik kalau pengen teman-teman pengen tahu apakah lebih banyak ototnya apakah lebih banyak lemaknya itu cukup gampang ya. Kalau kulitnya teman-teman bisa dicubit gitu ya. Terus juga empuk, itu kan berarti lemak gitu. Jadi memang ada yang namanya skin fold atau lipatan lemak, yaitu mencubit si lengan ini kalau bisa kecubit itu adalah lemak, teman-teman. Nah, sedangkan orang-orang yang memiliki otot itu lebih susah dicubit karena skin fold-nya lebih tipis. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh biasanya meskipun dewasa bumbu nasami itu cuma tak pakai setengah aja min udah berasa menurut lidahku meskipun bumbunya cuma setengah. Nah ini solusi juga ya karena memang bumbu dapurnya nasami ini cukup banyak, super banyak gitu ya, hampir 20-an lebih. Makanya bisa gurih, bisa asin padahal dia nggak pakai MSG. Oke, ada testimoni lagi nih dari Kak Ika Putri, minyak lembut, kenyal dan rasa bumbunya pas. Terima kasih Kak. Suka sama nasami selain nggak bikin begah di perut, nggak bikin seret, tenggorokan juga enak. Favorit mie goreng. Oke, bener banget nih goreng ini favoritnya. Ya teman-teman di sini siapa yang belum pernah cobain nasami? Ini teman-teman bisa chat salah satu peserta yang lagi live hari ini ya, terutama yang ada tulisannya member NASA, terus ada yang tulisannya herbal, terus ada yang tulisannya NASA. Teman-teman boleh chat aja nih yang lagi live. Karena teman-teman bisa beli Nasami di distributor PT NASA terdekat di kota kamu. Tinggal cari aja di Google distributor NASA. Di mana-mana udah ada, kita sampai Papua itu juga udah ada distributornya. Langsung cari di Instagram distributor NASA gitu juga langsung ketemu, gampang banget untuk cari Nasami. Monggo yang mau promo di lapak ini, aku jual Nasami loh biar bisa langsung dicat sama teman-teman yang nonton live. Oke, ada pertanyaan nih, kandungan nasami itu ada spirulina, kegunaan dari spirulina apa ya Kak? Nah ini nih, ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, keunggulan nomor wahid dari nasami yaitu spirulina. Karena kita itu mie tapi pakai superfood, jadi nggak cuma mikirin enaknya aja, nggak cuma mikirin kenyangnya aja, kita juga mie yang memperhatikan vitamin, kandungan mineral, kandungan serat di mie instan. Dan spirulina ini yang bikin kita nggak pakai antioksidan buatan, bikin seratnya tinggi gitu ya. Oke nih, istrinya Pak Rudi jual nasami, boleh di order di aku ya kakak-kakak nasaminya tuh langsung, nggak pakai lama, langsung bisa beli nasami. Oke, adakah yang ingin ditanyakan lagi?
Tepung singkong kalau yang belum difermentasi kayak tepung gape gitu ya, Kak. Iya. Oh, iya tepung singkong kan ada 2 ya. Jadi kalau misalnya tepung singkong itu apa sih bedanya tepung moka sama tepung singkong gitu ya. Kalau yang tepung singkong itu tuh dia teksturnya lebih kasar, terus juga agak ada bau khas singkongnya. Sedangkan tepung mokaf ini kan tepung singkong yang udah difermentasi. Nah, jadi dia itu lebih lembut, terus juga bisa jadi alternatif tepung terigu. Jadi kalau teman-teman bikin donat gitu ya, dari lagi nggak ada tepung terigu gitu ya, teman-teman bisa pakai tepung mokaf. Jadi tepung mokaf ini kayak tepung terigunya orang Indonesia, karena menjadi tepung serbaguna, tapi dia lebih bergizi, lebih tinggi serat. Bolehkah balita umur 3 tahunan makan nasami? Boleh. Boleh, Kakak. Tapi untuk porsinya ini ya disesuaikan ya biar nggak keasinan dan biar nggak kebanyakan. Oke, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya teman-teman udah khatam semua ya tentang nasami. Terima kasih banyak loh ini teman-teman yang udah hadir nonton live hari ini. Besok-besok tentunya kita Nasam ini akan live bisa setiap minggu atau 2 minggu sekali gitu ya. Kalau ada yang punya request bahasan boleh langsung aja ditulis di DM Instagram Nasami, DM Facebook Nasami, di WA, di komen itu boleh banget Kak request live materinya ini dong kayak gitu. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, oke, saya bacain komen kali ya sebelum menutup live hari ini. Jadi ini testimoni real dari teman-teman yang udah mencoba itu katanya Nasami selalu mantap, bikin suasana makin akrab kalau lagi kumpul dengan basudara kakak adik sambil makan Nasami. Nah, mantap, terima kasih Kak Riki Yakob. Setiap hari makan nasami dan juga mengenalkan di masyarakat dan alhamdulillah banyak yang suka bener. Karena saya pun kaget waktu pertama kali makan nasami saya tuh nggak nyangka kalau ini adalah mie sehat karena yang kita tahu yang namanya makanan sehat biasanya hambar gitu ya tapi nasami ini penuh rasa tentunya. Oke, nasami boleh diberikan ke anak usia 1 tahun nggak kak? Kalau sudah di atas 1 tahun boleh ya, jadi 13 bulan gitu udah boleh. Tapi untuk bumbu jangan lupa disesuaikan. Jadi cuma pakai seperempat bumbu aja mungkin, setengah bumbu gitu ya, biar nggak keasinan. Karena satu porsi nasami kan untuk orang dewasa. Baiklah, kalau gitu oke, ada yang nanya nih ya Kak, bumbu nasami kok mudah menggumpal ya? Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan juga tentang bumbu menggumpal, tidak semuanya ya. Jadi memang ada beberapa eh yang tanya kok saya dapat nasami yang mau menggumpal. Nah, itu teman-teman nggak perlu khawatir karena nasami ini kan kita tidak pakai yang namanya bahan kimia sedikit pun ya, dan kimia. Dan bumbu biar tidak menggumpal itu perlu yang namanya semacam anti gumpal gitu. Nah, karena Nasam ingin menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan, Nasam ini tidak memakai anti gumpal. Tetapi itu tidak serta-merta membuat bumbunya langsung menggumpal. Bumbu itu bisa menggumpal jika penyimpanannya mungkin kurang tepat kayak tidak di tempat yang dingin, terus juga di tempat yang panas, terus juga di tempat yang lembab. Penyimpanan yang kurang tepat bisa membuat bumbu nasami mudah menggumpal. Tapi itu masih aman. Jadi bukan berarti bumbu menggumpal itu sama dengan tidak aman gitu ya, sama dengan berbahaya tidak. Karena walaupun menggumpal itu semua adalah bumbu dapur alami yang aman dikonsumsi. Kalau misalnya ada yang menggumpal, nggak masalah, teman-teman tinggal dikucurin air panas sedikit aja diaduk-aduk terus dia akan jadi merata seperti biasa. Surabaya hujan, just bikin nasami hujan-hujan yang diingat bukan mantan tapi nasami yang hangat bener banget kak. Ada triknya nih, kalau teman-teman lagi hujan sekarang pengen bikin mie rebus, saya kasih tau aja, bikin mie-nya dilamain sedikit 5 menit gitu ya mungkin ya. Jadi pas udah mendidih, dicemplungin nasaminya. Karena bumbu nasami, bukan bumbu ya, mie nasami itu bakal jadi lembut banget kalau teman-teman masaknya agak lamaan. Jadi langsung bisa diseruput, bener-bener bisa diseruput saking lembutnya. Tuh. Baik, kalau gitu terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih udah meramaikan.
Jangan lupa pantengin terus sosial media Nasami karena nanti pemenang live hari ini akan kita umumkan di situ ya. Kalau gitu saya Cita, nutritionist dari Nasami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.